Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang kembali bertemu bersama dengan Bapak Ibu untuk kita belajar tentang firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita guna kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita telah memasuki sebuah peristiwa yang begitu penting di dalam kekristenan yang disebut sebagai peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung merupakan sebuah momen di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita dengan mengutus Yesus untuk mati dan menggantikan setiap kita, supaya olehnya kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan saya berdoa supaya kiranya ketika Bapak Ibu Saudaraku melewati kesempatan di mana kita akan merenungi firman Tuhan bersama, saya berdoa supaya kiranya Roh Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita, agar kita semua dapat mengalami tujuan-tujuan Tuhan di dalam pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Hari ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang begitu singkat dengan Bapak Ibu Saudaraku, yang saya beri judul Karya Agung yang Memberi Tujuan Agung. Karya Agung yang Memberi Tujuan Agung. Setiap kita ingin supaya hidup kita memiliki tujuan yang bernilai. Dan memang Allah menciptakan kita supaya kita semua memiliki hidup yang bermakna. Allah mau supaya kita semua mengikuti apa yang Dia rancang sejak penciptaan hidup kita. Dan oleh karena itu, setelah dosa merusak segala rancangan Tuhan, Allah menciptakan jalan yang baru bagi setiap kita, yaitu Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya melalui Dia Allah kembali memberikan perubahan pada tujuan hidup kita. Dan Ia membawa kita untuk melihat bagaimana rancangan awal Tuhan bagi setiap kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan oleh karena pengorbanan Kristus, kita semua memiliki tujuan hidup yang baru. Hari ini mari membuka Alkitab kita. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua, dan Bapak Ibu dapat mengikutinya perlahan-lahan. Ayat yang ke-15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita berhenti dulu sampai di situ. Ayat yang ke-15 menunjukkan kepada kita salah satu tujuan Kristus datang ke dalam dunia, dan mengapa Ia harus menyerahkan hidupnya agar Dia dapat mati bagi setiap kita. Paulus berkata dalam ayat yang ke-15, Yesus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit. Yang pertama, tujuan agung Allah pertama melalui karya pengorbanan Kristus yang luar biasa itu, yang pertama adalah supaya kita hidup bagi Yesus. Sangat sederhana. Yang pertama, supaya kita hidup bagi Yesus. Itu berarti apa, Bapak Ibu Saudaraku? Jadi tujuan Kristus mati, Dia punya sebuah dampak yang pada akhirnya karya itu akan membawa kita memasuki sebuah pengalaman hidup yang baru. Apa itu? Orientasi hidup kita kembali dipusatkan kepada tujuan Tuhan. Artinya bahwa hidup kita yang kita hidupi sekarang, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, karya Kristus di kayu salib mengubah sesuatu di dalam tujuan hidup kita. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita, kita tidak lagi hidup bagi agenda kita, kita tidak lagi hidup bagi kesenangan kita tidak lagi hidup bagi kepuasan duniawi kita. Tapi sekarang oleh karena karya Kristus, Dia memberikan kepada kita tujuan hidup yang agung.
tujuan hidup Allah yang mulia, tujuan hidup yang begitu penting dan bermakna. Dan itu yang Yesus mau kerjakan dalam hidup kita ketika dia harus tergantung di kayu salib. Dia mengubah jalur hidup kita. Yang kata Alkitab, banyak orang berpikir bahwa jalannya lurus, tetapi padahal hidupnya atau tujuannya menuju kepada maut. Dan Yesus mencegah kita untuk kita tidak pergi kepada hidup yang tidak bernilai, tetapi justru sekarang oleh karena karya agungnya yang luar biasa itu, dia mengubah jalur hidup kita dari yang hancur, dari yang buruk, yang tidak bernilai, kepada hidup yang begitu luar biasa penting, kepada hidup yang bermakna, kepada hidup sesuai dengan tujuan Tuhan atas kita masing-masing. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus pada waktu dia mati, dia memikirkan tujuan hidup kita, diperbaharui, dibenahi, sekali lagi diberikan makna yang baru, supaya ketika kita hidup, kita sekarang hidup bagi dia. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Yesus sekarang harus menjadi orientasi utama dalam hidup kita. Apa yang ia pikirkan, itu yang mestinya kita pikirkan. Apa yang Yesus mau, itu yang harusnya kita mau sekarang. Dan apa yang Yesus lakukan, itu mestinya yang kita lakukan sekarang. Kenapa? Karena Alkitab berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu berarti saudaraku, Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Setiap waktu, setiap saat, dia harus memenuhi pikiran kita, dia harus memenuhi hati kita, dia harus ada dalam segala sendi-sendi hidup kita. Kenapa? Karena itulah tujuannya, dia memberikan kepada kita orientasi hidup yang baru, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau mungkin belum memiliki tujuan hidup yang benar, engkau mungkin belum tahu hidup ini mau dibawa kemana, atau mungkin Anda bingung hidup saya ini mau seperti apa nantinya. Kalau saudara belum sampai kepada tahap di mana kita mengalami tujuan hidup seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita, ini waktu saya mengundang kita semua untuk memikirkan kembali bagaimana Yesus itu betul-betul dihayati tujuan pengorbanannya. Dia ingin memberikan tujuan hidup yang bernilai, yang bermakna bagi setiap kita. Saya berdoa, kiranya dalam Jumat Agung ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita tahu hidup kita bukannya hidup kita lagi. Kita hidup bukan lagi untuk tujuan kita, tetapi kita hidup bagi Dia yang telah berkorban dan mati bagi kita. Mari sekarang kita berpikir bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan. Mari kita berpikir bagaimana hidup kita berdampak. Mari kita berpikir bagaimana kita berkontribusi bagi kerajaan Allah. Mari kita berpikir bagaimana hidup kita ini hidup menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itulah tujuan mengapa Yesus harus mati bagi kita, karena Ia ingin supaya hidup kita punya tujuan, yaitu tujuan sesuai dengan tujuan Allah dalam penciptaannya bagi setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan agung Allah bagi kita melalui karya Kristus. Yang pertama, supaya kita hidup bagi Yesus. Yang kedua, supaya kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Perhatikan ayat yang ke-17. Ini ayat yang luar biasa. Ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, yang kedua, Yesus mati bagi kita supaya kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 istilah yang begitu sentral di dalam teks ini yang akan saya uraikan, supaya kita semua memahami tujuan Yesus datang bagi kita itu luar biasa. Ia mati bagi kita, Dia berkorban bagi kita, dan di dalam karya itu ada perkara-perkara dahsyat yang akan dialami oleh setiap mereka yang tinggal dan ada di dalam Kristus, kata firman Allah. Yang pertama, perhatikan kata baru. Ya, ciptaan baru. Kita mulai dari satu kata namanya kata baru. Di dalam bahasa Yunani,
Kata baru itu menggunakan satu istilah namanya kaine atau kaino. Dan istilah ini merujuk kepada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama Bapak Ibu, merujuk kepada jenis. Itu jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi ini sebuah jenis yang sama sekali tidak memiliki padanan dengan sesuatu yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi ciptaan baru itu berbicara mengenai jenis kehidupan yang Allah kerjakan, yang tidak ada padanannya dengan hidup kita di masa lalu. Itu yang pertama, jenis. Yang kedua adalah bentuk. Ini berbicara mengenai sebuah bentuk kehidupan lain yang sama sekali kontras dengan bentuk hidup kita yang lama. Bentuk yang baru ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, yang bentuknya begitu ideal, yang bentuknya sesuai dengan yang Tuhan pikirkan, yang bentuknya sesuai yang Tuhan rancang. Hidup kita yang lama itu adalah hasil bentukan kita. Oleh karena kita dibentuk di dalam dosa, maka hidup kita itu penuh dengan bentuk-bentuk yang rusak, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancang. Yang ketiga adalah berbicara mengenai kualitas. Ini menekankan tentang hidup yang sama sekali berbeda, mutunya, bobotnya dengan kehidupan kita yang lama. Jadi baru di sini berbicara mengenai jenis, berbicara mengenai bentuk, dan juga berbicara mengenai kualitas atau mutu hidup yang luar biasa berbeda dari hidup kita yang lama. Nah, perhatikan istilah yang kedua, yaitu istilah ciptaan. Ya, itu dalam bahasa Yunani digunakan istilah ktisis namanya, ya, ktisis. Ini merujuk kepada tindakan Allah, ya, ktisis itu merujuk kepada tindakan Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Jadi ini merupakan kegiatan Allah dari sesuatu yang belum pernah ada secara material. Kemudian Allah menciptakannya menjadi sesuatu yang baru. Di dalam bahasa Ibrani digunakan istilah bara kalau di dalam perjanjian lama, atau di dalam istilah Latin digunakan sebuah istilah namanya ex nihilo namanya. Menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di dalam perjanjian baru, istilah ini merujuk kepada kegiatan kreatifnya Tuhan. Sehingga ciptaan baru merupakan sebuah kegiatan Allah mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada sekarang. Belum pernah ada dan sekarang Allah melakukannya dalam hidup kita. Jadi ciptaan baru itu berbicara mengenai Allah menciptakan sebuah kehidupan baru di dalam jenis yang baru, bentuk yang baru, dan bobot yang baru. Jadi Allah tidak melakukan tambal sulam dalam kehidupan orang Kristen. Dia tidak menciptakan kita dari kehidupan lama, kemudian dia membawa sesuatu dari sana dan dia menambalkan dengan sesuatu yang baru. No. Tetapi Allah melalui karya Kristus di kayu salib menciptakan kita, membuat kita menjadi ciptaan yang sama sekali baru. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Itu sebabnya kata yang sama juga digunakan di dalam kitab Wahyu. Langit yang baru dan bumi yang baru. Apa artinya? Kondisinya sudah baru. Dan Kristus di dalam pengorbanannya di kayu salib, salah satu tujuan yang dia pikirkan, ketika dia selesai melakukan karya pengorbanan itu, maka mereka yang ada di dalam dia, kata Alkitab, mereka menjadi ciptaan yang baru. Nah, mungkin saudara menatap saudara berkata, pendeta, hal baru apa yang saya alami dalam hidup saya ketika Yesus melakukan pengorbanan di kayu salib? Paling tidak Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal yang baru yang akan kita alami pada waktu kita di dalam Kristus. Yang pertama, ciptaan baru itu berbicara mengenai posisi kita yang baru. Apa artinya? Sekarang pada waktu kita berdiri di hadapan Allah, kita sedang berdiri bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai anak yang terhilang, tetapi kita sekarang berdiri sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kita berdiri dalam posisi kita sebagai anak yang betul-betul punya hubungan yang baru dengan Tuhan, yang sebelumnya hilang, yang sebelumnya rusak, tapi sekarang Allah menganggap kita sebagai anak Allah. Posisi yang baru. Yang kedua,
Yang baru yang dimaksudkan itu juga berbicara mengenai hubungan yang baru. Dulu kita menjadi seterunya Allah, dulu kita menjadi musuhnya Allah, tetapi sekarang kita dibawa ke dalam sebuah persekutuan yang indah. Di dalam Kristus kita menjadi intim kembali dengan Allah. Dulu di mana kita sebenarnya tinggal hidup jauh dari Tuhan, sekarang kita dibawa oleh Kristus ke dalam sebuah persekutuan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yaitu bersekutu kembali dengan Allah. Allah menjadi Bapa kita. Allah menjadi pribadi yang kembali menjadi pusat dari hidup kita. Hubungan kita dengan Allah diperbaharui sedemikian rupa sehingga kita sekarang memanggil Dia Abba, Bapa. Yang terakhir Bapak Ibu, yang baru dikerjakan oleh Tuhan adalah Allah membuat kodrat baru dalam hidup kita. Berbicara mengenai roh yang baru, berbicara mengenai sesuatu yang baru di dalam kita. Dan itulah yang dikerjakan oleh Allah, hasil dari karya Kristus di kayu salib melalui pengorbanannya bagi saya dan bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paskah menolong kita semua. Yang pertama, untuk kita menghayati ada tujuan baru yang Tuhan sedang maksudkan bagi setiap kita. Apapun keadaanmu, Tuhan membawa kita kepada sebuah tujuan yang baru, yaitu hidup kita tidak lagi untuk diri kita, tetapi kita sekarang hidup bagi Allah. Yang kedua, supaya kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan yang terakhir, tujuan agung di dalam pengorbanan Kristus yang terakhir adalah supaya kita hidup damai dengan Allah. Perhatikan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yang ketiga, tujuan Kristus dalam karya agungnya bagi setiap kita. Yang ketiga, supaya kita hidup damai dengan Allah. Pengorbanan Kristus menghentikan sebuah pertempuran besar yang terjadi antara Allah dan manusia. Ribuan tahun hubungan kita dengan Allah telah terputus. Dan sejak dosa masuk menyerbu dalam kehidupan sejarah manusia, maka sejak itu tercetuslah permusuhan besar antara Allah dan manusia. Allah tidak lagi menyandengkan telinganya kepada manusia, Allah tidak lagi mengarahkan wajahnya kepada kita, tetapi Allah di dalam kekudusannya tak terhampiri lagi oleh manusia yang berdosa. Dan itu ada jurang pemisah yang begitu lebar di antara kita dengan Allah. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Kristus menghentikan segala permusuhan itu, sehingga saya dan saudara bukan lagi menjadi seteru Allah, bukan lagi menjadi musuhnya Allah, bukan lagi menjadi lawannya Allah, tetapi sekarang kita menjadi sahabatnya Allah. Kita menjadi bersekutu kembali dengan Tuhan di dalam hubungan yang begitu mendalam, yang begitu intim, sehingga sekarang saya dan saudara bisa memanggil Dia Bapa, Tuhan, Yesus, Gembala, dan segala istilah yang lain yang kembali kita bisa gunakan untuk memuji, untuk memasyurkan keberadaan Allah yang telah imanansi di dalam hidup kita sekarang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi Yesus menyingkirkan segala penyebab permusuhan kita dengan Allah. Apa itu? Yaitu dosa. Alkitab berkata, oleh karena pengorbanannya Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita.
Allah tidak lagi memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita. Apa yang kita lakukan di masa lalu, setelah kita di dalam Kristus, yang Allah lihat adalah karya pengorbanannya yang telah menyelesaikan segala penyebab permusuhan itu. Dan jikalau penyebab permusuhan itu telah disingkirkan, tidak lagi diperhitungkan oleh Allah, itu berarti dampaknya sekarang bagi kita adalah kita hidup damai dengan Tuhan. Saudaraku, bukankah hidup damai itu begitu indah? Berdamai dengan manusia aja kita senangnya minta ampun. Saudaraku, kalau kita pernah berseteru luar biasa serius dengan seseorang, atau Anda punya seseorang musuh yang mungkin seumur hidup saudara dia selalu membuat hidupmu kacau, dia selalu membuat Anda stres, dia selalu membuat hidupmu tidak nyaman, dia selalu mengejar-ngejar saudara. Tetapi tiba-tiba, saudaraku, musuh itu berdamai dengan saudara. Tiba-tiba orang itu memiliki hubungan yang baik dengan saudara. Sekarang dia justru mendorong saudara untuk hidup jauh lebih baik. Sekarang dia justru menjadi sahabat Anda yang mungkin paling dekat. Sekarang dia menjadi temanmu yang paling akrab. Saudaraku, pasti ada sesuatu yang luar biasa terjadi antara saya atau antara saudara dengan dia, atau antara saya dengan Tuhan, atau antara kita dengan sesama kita yang hubungan telah rusak. Begitulah gambarannya. Dulu kita berseteru dengan Allah, tetapi yang jauh sekarang dibawa mendekat oleh karena pengorbanan Kristus. Seteru menjadi sahabat. Itu indah sekali. Musuh menjadi teman yang paling karib. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus, membawa yang jauh menjadi dekat, membawa anak yang terhilang menjadi anak yang paling disayang oleh Bapa di surga. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, itulah karya agung Yesus Kristus bagi tujuan hidup kita. Yang pertama, Yesus di dalam karya agungnya, dia membuat hidup kita menjadi berguna, agar hidup memiliki makna, memiliki tujuan, supaya kita hidup bagi Kristus. Yang kedua, supaya kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Yang terakhir, supaya kita hidup damai dengan Allah. Kiranya pada Minggu Paskah ini, Bapak Ibu Saudaraku dapat menghayati tujuan Tuhan atas hidupmu. Kiranya kita betul-betul hidup baru di dalam Dia, supaya kita hidup dan tinggal sekarang dalam waktu yang sangat singkat ini. Mari kita berpikir, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau ubah dari hidup saya sekarang? Biar kiranya hidupmu yang lama tidak lagi beroperasi dalam hidupmu sekarang. Dan biarkanlah hidup barumu semakin hari, kodrat baru Allah yang Dia tanam dalam hidup kita, semakin hari semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, biarlah kiranya engkau menikmati damai sejahtera dengan Allah. Hidupmu semakin hari, semakin engkau nikmati sukacita, kebahagiaan. Karena apa? Karena Kristus telah menyingkirkan segala penyebab perseteruan kita dengan Allah. Sekarang kita menjadi anak Allah yang maha tinggi, orang benar miliknya Tuhan, orang yang telah dikuduskan oleh darah anak domba itu. Dan kita sekarang hidup damai dengan Dia. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudaraku dikuatkan, dan Paskah di tahun ini menolong kita untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan, selagi Tuhan beri kita waktu dan kesempatan. Mari berdoa. Tuhan Yesus memberkati.